軽い気持ちで仕事するやつは死ぬさ。生きてるやつはみんな根っこに信念があるやつだけだ。だけなのに、んなことも叶えられねえのかよ。Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan merangkum lanjutan cerita dari anime Drifters. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke videonya. Di part kedua ini diperlihatkan Abeno Haruakira atau Abeno Seimei, pemimpin organisasi Octobers yang berada di benteng Carneades. Abeno Seimei dalam kehidupan sebelumnya adalah seorang penasihat spiritual kekaisaran. Ia adalah tokoh legendaris dalam cerita rakyat Jepang dan telah digambarkan dalam sejumlah cerita dan film. Saat itu, Seimei sangat khawatir dengan kedatangan En dan pasukan Raja Hitam. Namun, prajurit bangsa Carneades dengan sombongnya menyatakan kalau para En tidak mungkin dapat menerobos benteng mereka. Hal tersebut membuat Seimei yang mendengarkan perkataan mereka pergi meninggalkan benteng, karena datangnya kehancuran sudah tidak dapat dihindarkan. Sementara itu, tak jauh dari benteng terdapat anggota organisasi Octobers yang berdiskusi dengan bangsa Carneades untuk menyerahkan komando perang pada dua drifters yang baru saja tiba. Mendengar permintaan tersebut, mereka langsung menolak untuk menyerahkan kepemimpinan pada dua kakek-kakek tua. Tidak hanya menolak, mereka juga menghina dan menertawakan Hannibal yang tiba-tiba mengompol karena usia tuanya. Saat itu, Hannibal yang menjadi bahan tertawaan hanya tersenyum sambil berkata kalau ia tidak suka menjadi tua. Melihat Hannibal yang menyedihkan meski hubungan mereka tidak terlalu baik, Scipio memaki bangsa Carneades tersebut agar tidak meremehkan Hannibal. Di tengah ketegangan mereka, Seimei datang untuk membawa para drifters dan seluruh anggota Octobers pergi dari benteng. Saat itu, Hannibal berterima kasih karena Scipio yang telah membelanya, dan mereka pun melanjutkan perselisihan mereka. Kemudian scene berpindah pada dua orang yang berpenampilan seperti koboi yang menunggu kedatangan Seimei. Mereka adalah Cassidy Butts dan Sanden Kid, seorang perampok kereta api dan juga bank di Amerika. Mereka bergabung dalam sebuah kumpulan geng yang dikenal sebagai Wild Butts. Saking terkenalnya mereka, pada tahun 1969 dibuatlah film yang berjudul Butts Cassidy and the Sanden Kid yang menceritakan kisah mereka berdua. Kembali ke cerita, saat itu para En dan pasukan Raja Hitam sudah sampai ke benteng Carneades, menyebarkan teror juga ketakutan bagi umat manusia. Dengan pasukan monsternya, Raja Hitam dan para En berusaha menerobos masuk benteng Carneades untuk menaklukkan wilayah tersebut dan membantai seluruh manusia yang ada. Di scene ini diperlihatkan beberapa karakter En yang juga berasal dari dunia nyata. Di antaranya adalah Hijikata Toshizo, wakil komandan Shinsengumi dan pemimpin militer Jepang yang melawan restorasi Meiji. Jeanne d'Arc, seorang pahlawan wanita Prancis yang di anime ini digambarkan sebagai wanita sadis yang gila karena dibakar di tiang pancang. Kemarahannya begitu kuat sehingga bermanifestasi menjadi api yang menghanguskan. Selanjutnya, Anastasia Nikolaevna Romanova, putri bungsu Nicholas II, penguasa terakhir Kekaisaran Rusia. Di anime ini, ia memiliki kemampuan menciptakan badai salju yang mematikan. Kemampuannya merupakan perpanjangan fisik dan metafosis dari sifatnya yang berdarah dingin. Dia tidak memiliki emosi atau empati setelah menyaksikan kekejaman yang dilakukan terhadap keluarganya. Dan di antara mereka di sana terdapat Minamoto Yoshitsune yang sedang berbicara dengan Raja Hitam. Belum diketahui ia berpihak di kubu En maupun Drifters. Ia berkata kalau hanya akan berpihak pada kubu yang menurutnya menarik. Sementara itu, di dalam benteng, Seimei terlihat pasrah dengan kehancuran bangsa Carneades.
dan hanya fokus mengeluarkan para drifters dari kota tersebut. Saat itu, entah dari mana asalnya, muncul satu pesawat tempur yang dikemudikan oleh Naoshi Kano. Naoshi Kano adalah pilot pasukan udara Kekaisaran Jepang yang mati pada tanggal 1 Agustus 1945 karena menghalangi sekelompok pesawat pengebom B-24 milik Amerika Serikat. Di dunianya saat ini belum diketahui ia berada di pihak mana. Saat itu, Kano terlihat berteriak-teriak karena kebingungan dengan tempat ia berada, di mana terjadi pertempuran antara manusia melawan monster. Di waktu itu, keadaan benteng Carneades sudah porak-poranda dan terjadi kebakaran di seluruh kota karena semburan api naga. Karena kejadian tersebut, Kano menjadi teringat dengan negaranya yang dijatuhi bom Amerika Serikat. Dengan dendam tersebut, ia terlihat sangat kesal dan menentukan seluruh naga sebagai musuhnya. Di tempat lain diperlihatkan Cassidy Butch dan Sandun Kid yang masih menunggu kedatangan Seimei. Tak lama setelah itu, Seimei pun datang dengan membawa Hannibal dan Scipio untuk melarikan diri. Tujuan mereka saat ini adalah berkumpul dengan samurai yang berada di Kastil Towa dengan harapan dapat mengalahkan para En dan pasukan Raja Hitam. Saat itu, misi pelarian mereka sedikit terhalang dengan pasukan Raja Hitam. Akan tetapi, Kid dan Butch dapat menghabisi mereka dengan mudah menggunakan senjata api mereka. Saat mereka hampir sampai gerbang keluar, masalah besar pun muncul. Terdapat seekor naga yang menghadang mereka. Untung saja Kano datang tepat waktu dan menembak naga itu. Saat itu, Seimei sangat gembira mengetahui sesosok yang baru datang tersebut berada di pihak drifters, dan mereka pun berhasil melarikan diri. Sementara itu, di Kastil Tua, Olminu masih mengawasi Toyohisa dan lainnya. Namun, pengintaiannya tersebut dapat diketahui oleh Nobunaga, Yoichi, juga Toyohisa. Karena Olminu telah mengetahui seberapa menakutkannya mereka, ia pun terlihat sangat ketakutan dan beranggapan akan dibunuh oleh siluman pemenggal kepala. Bapakmu siluman pemenggal kepala. Saat itu mereka menyadari sesuatu yang aneh. Bagaimana bisa orang yang mengawasi mereka dapat berbicara menggunakan bahasa Jepang? Singkat cerita, Olminu dibawa ke dalam Kastil Tua untuk diinterogasi. Olminu menceritakan tentang organisasinya, drifter, dan juga para En. Yoichi menanyakan tentang pendapat Olminu mengenai di mana mereka harus berpihak. Olminu pun menjawab kalau menurutnya mereka berada di pihak drifters. Karena orang yang ditarik ke dunia ini sebagai En adalah orang yang memiliki kebencian terhadap dunia. Olminu tidak mengetahui apa yang telah mereka alami hingga membuat mereka sangat membenci manusia. Setelah menjelaskan semua hal tersebut, Olminu meminta bantuan mereka sebagai drifters untuk mengalahkan En dan pasukan Raja Hitam. Nobunaga pun menanyakan pasukan mereka. Olminu menjawab jika mereka meminta bantuan para raja dan bangsawan lalu menugaskan para drifters untuk mengomando pasukan mereka. Saat itu Nobunaga mencaci tindakan tersebut karena tak satu pun petinggi yang mau memberikan komando tentaranya pada orang asing. Mendengar hal tersebut, Olminu menanyakan memangnya apa yang harus mereka perbuat. Nobunaga pun menjawab kalau drifters harus mengambil alih kerajaan dengan Toyohisa sebagai pemimpinnya. Lah, kenapa gua? Yoichi pun mengingatkan tentang kejadian di desa para elf mengenai siapa yang duduk dengan kursi. Ternyata maksud Nobunaga memberikan tempat duduk untuk Toyohisa adalah sebuah jebakan. Saat itu, Olminu beranggapan meski mereka bertiga sangat aneh, namun gagasan mereka sangat menarik. Kemudian scene berpindah pada Raja Hitam yang telah menaklukkan benteng Carneades.
Saat itu diperlihatkan Rasputin yang melaporkan jumlah pasukan mereka yang terluka. Bagi kalian yang belum tahu, di kehidupan sebelumnya Rasputin adalah dukun dari Rusia sekaligus teman dari Nicholas II, ayah dari Anastasia Nikolaevna Romanova. Kembali ke cerita, setelah menerima laporan tersebut, Raja Hitam mendatangi seluruh goblin, kobold, dan naga yang terluka. Sampai saat ini belum diketahui identitas asli dari Raja Hitam ini. Namun diperlihatkan ia memiliki kemampuan untuk menyembuhkan. Sebelumnya ia pernah menyelamatkan manusia, namun perbuatannya tidak dihargai. Oleh sebab itu, kini ia memilih menyelamatkan monster setengah manusia dan memusnahkan seluruh manusia yang ada. Saat itu, Raja Hitam meminta Rasputin dan lainnya untuk mencari drifters yang berhasil kabur agar mereka tidak dapat berkumpul. Kemudian scene berpindah pada Kano yang jatuh ke hutan karena pesawat yang ia gunakan mati tiba-tiba. Di hutan tersebut terlihat banyak monster yang mengawasi Kano, namun Kano tak gentar sedikit pun. Di sisi lain, di desa para elf, mereka terlihat berkumpul mengkhawatirkan apa yang akan terjadi pada desa mereka setelah mereka membunuh prajurit yang datang. Di tengah kepanikan mereka, Yoichi datang dengan bahasa isyaratnya. Saat itu, Olminu belum memberitahu kalau pemimpinnya telah membuat jimat untuk menguasai berbagai macam bahasa. Nobunaga yang mengetahuinya sangat penasaran tentang siapa pemimpin organisasi Octobers yang telah membuat benda menakjubkan seperti itu. Sebelum Nobunaga mengajak para elf bekerja sama, ia menanyakan bagaimana kehidupan para elf pada Olminu. Olminu pun menjawab kalau para elf sebelumnya hidup dengan damai. Namun beberapa dekade lalu para manusia menyerang dan menjadikan mereka sebagai budak. Mereka berumur panjang dan memiliki sifat yang angkuh. Mendengar informasi tersebut, Nobunaga hanya tertawa dan menyuruh Toyohisa mengatakan apa yang ia katakan. Meski keberatan dengan permintaan Nobunaga yang semena-mena, Toyohisa tetap melakukan apa yang Nobunaga katakan. Dengan perkataan yang menyakitkan, ia berhasil membangkitkan emosi mereka untuk merebut kebebasan mereka kembali. Saat itu, Nobunaga yang melihat pidato Toyohisa menjadi teringat dengan anaknya Oda Nobutada. Setelah Toyohisa selesai mengambil hati para elf, ia mendatangi Nobunaga yang memerintahnya seenaknya saja. Kini para elf di ruangan tersebut terlihat panik karena perkelahian mereka berdua. Saat itu, Yoichi yang sebelumnya melerai mereka, kini ia malah ikut dalam perkelahian tersebut. Karena merasa bukan waktunya untuk bermain, Sarah, putra kepala desa elf yang telah dibunuh, melerai perkelahian mereka. Setelah itu, Sarah pun meminta bantuan untuk meminjamkan kekuatan mereka, mengingat mereka tidak pernah memegang senjata untuk bertarung. Karena mereka masih anak-anak ketika negeri mereka dihancurkan 40 tahun lalu. Saat itu, Nobunaga dan lainnya hanya terdiam karena ada yang aneh dalam perkataan Sarah. Nobunaga pun bertanya berapa usia Sarah saat ini, yang ternyata ia berusia 106 tahun. Masih belum puas, Toyohisa juga menanyakan hal yang sama pada dua elf yang telah menyelamatkannya, yang ternyata mereka berusia 39 dan 36 tahun. Saat itu, Nobunaga yang masih terheran-heran langsung memegang tombol pengetahuan untuk mendapat kejelasan. Olminu pun kembali menjelaskan tentang para elf yang berusia panjang dan kekaisaran Orte yang menindas mereka. Kekaisaran Orte terus memperluas wilayahnya dengan menjajah bangsa elf, dwarf, hobbit, dan negara di sekitarnya. Nobunaga pun mulai mengerti, dan kini ia memiliki pendapat kalau pasukan Orte akan mendatangi desa mereka karena prajurit yang dikirim tidak kembali dari tugasnya.
Nobunaga pun menanyakan apa yang akan dilakukan Toyohisa sebagai pemimpin, dan maukah ia menunjukkan taktik Clan Shimazu. Dengan keyakinannya, Toyohisa pun menjawab untuk membiarkan mereka masuk ke dalam desa. Kemudian scene berpindah di mana pasukan Orta datang untuk membantai desa para elf. Saat itu mereka bertanya-tanya kenapa mereka harus mengerahkan 200 prajurit hanya untuk menghancurkan sebuah desa elf. Singkat cerita, mereka telah sampai di desa para elf. Namun di desa tersebut tidak ada satupun elf di sana. Sedangkan dari kejauhan terlihat Toyohisa sedang mengawasi mereka. Ia berniat menghabisi mereka semua pada malam hari. Dan bersambung. Cerita akan dilanjutkan di part ketiga yang akan datang. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan tombol like, comment, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.